Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk dapat mempresentasikan format rencana tindak lanjut. Saya Kartika Metafisika, TID 07, instansi STAI Taruna Surabaya. Mata pelatihan yang saya dapatkan untuk saya presentasikan adalah Desain Pembelajaran Literasi Sains Jenjang MI. Dapat dilihat di sini bahwa untuk mendesain, guru-guru itu perlu mengembangkan keterampilan design thinking. Maka yang perlu untuk dilakukan awal-awal adalah melakukan brainstorming dalam mendesain pembelajaran. Nah, di sini guru diajak untuk menghubungkan berbagai variabel seperti karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran dengan desain kasa yang telah dikembangkan. Kemudian dari situ baru dilakukan kurasi dihubungkan dengan variabel-variabel yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya di sini adalah peserta dapat menjelaskan target capaian, apa saja yang harus ada dalam desain pembelajaran literasi sains MI. Lalu kemudian, karena di MI, maka peserta diharapkan dapat mendeskripsikan karakteristik desain pembelajaran untuk peserta didik MI. Lalu peserta didik dapat menganalisis CP Kummer atau KD K13 yang disesuaikan dengan CK tingkat MI. Kemudian peserta dapat mendesain indikator dan tujuan pembelajaran dari CP Kummer atau KD K13 disesuaikan dengan CK tingkat MI. Dan terakhir peserta dapat memilih model pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi sampai situ dulu, tidak sampai ke hal-hal yang lebih luas, karena itu nanti akan dijelaskan pada tahap-tahap berikutnya. Nah, targetnya adalah kelompok peserta pelatihan sesuai jenjang, sehingga peserta pelatihan dikelompokkan sesuai jenjang sehingga mereka dapat aktif berdiskusi dalam kelompok. Kemudian target CK ditentukan oleh instruktur. Jadi sudah ditentukan CK berapa yang ingin dicapai, dari mana ke mana, agar peserta itu fokus, tidak harus memikirkan CK berapa gitu untuk yang harus dicapai. Jadi mereka sudah ditentukan CK-nya berapa, tinggal mereka mencocokkan CP dan KD, lalu kemudian diturunkan ke indikator dan tujuan. Selanjutnya, perlu ada template khusus yang tinggal mereka gunakan. Jadi dalam bentuk Google Doc yang sudah dibagi ke 5 kelompok. Mereka tinggal memasukkan ide-ide mereka ke situ. Hal ini ditujukan agar pelatihan yang hanya 1 jam untuk tema ini itu dapat berlangsung dengan efisien. Nah, ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama, ice breaking, mengungkapkan 3 kata karakteristik anak didik masing-masing. Ya, terserah guru ya, mau terserah guru atau peserta bisa menjelaskan seperti apa karakteristik masing-masing, mau yang jengkelinnya, mau yang ngegemesinnya atau cerewetnya, itu yaitu untuk ini ya, untuk ice breaking. Tapi juga untuk memunculkan rasa keingintahuan guru terhadap murid-muridnya masing-masing. Kemudian peserta diminta untuk menuliskan karakteristik peserta didik MI jika sedang tidak terlibat dan ketika sedang terlibat dalam pembelajaran sains. Jadi peserta diminta untuk menuliskan gimana sih karakteristik anak didik MI, kalau misalnya dia lagi terlibat bagaimana, kalau dia tidak terlibat itu bagaimana, atau maksudnya itu termotivasi atau tidak termotivasi ya, seperti itu. Engagementnya itu bagaimana gitu loh. Ada yang tidak engage, ada yang engage, itu karakteristiknya gimana. Ada yang kalau yang tidak engage, saya harap nanti jawabannya bisa anaknya tuh ngantuk, bosen, tidak mendengarkan ngobrol. Kalau engage, dia akan selalu bertanya walaupun pertanyaan ngalor ngidul ya, seperti itu. Nah, ini bisa dituliskan di Jamboard. Nah, Jamboardnya ini sudah didesain seperti ini. Jadi guru tinggal menuliskan di masing-masing tingkat. Ya. Lalu kemudian peserta diajak merefleksikan pengalaman melalui Zoom chat. Di chatnya aja, ketika mereka mengajar, tidak dengan desain. Jadi kalau misalnya mereka langsung mengajar, itu pengalaman mereka dulu seperti apa. Biasanya sih
jawabannya ya pakai apa yang ada di buku, ditulis papan tulis, atau apa yang ada PPT yang ada itu tinggal disampaikan. Dan ya memang nanti hasilnya ya biasa saja gitu ya, tidak ada dinamika di kelas. Kemudian peserta diajak merefleksikan apa pentingnya mendesain pembelajaran melalui pendapat salah satu atau dua peserta pelatihan. Itu di desain 5 menit. Kemudian peserta diajak fokus setelah mereka merefleksikan atau mereka flashback gitu ya pengalaman belajar sebelumnya. Mereka diajak untuk fokus memperhatikan penjelasan instruktur terkait hubungan CK dengan CP atau KD. Kemudian peserta diajak brainstorming gambaran pembelajaran yang dilakukan oleh peserta jika analisis CK jenjang MI ada pada tingkat tertentu dengan materi ajar tertentu, apa yang akan dilakukan di kelas gitu. Setelah melalui brainstorming, dari brainstorming kan ide-ide muncul itu. Setelah ide-ide muncul, mereka mungkin udah dapat gambaran apa yang akan mereka lakukan ketika mereka diskusi kelompok. Mereka bisa diskusi untuk menentukan CK, CPKD, lalu mengembangkan indikator dan tujuan, kemudian memilih model pembelajaran sesuai tujuan. Itu waktunya 15 menit, semoga cukup. Nah, 15 menit ini dibantu bisa 15 menit insya Allah dengan bantuan dari template yang sudah dibagikan per kelompok. Jadi mereka tinggal ngisi saja. Seperti ini. Ini mereka tinggal mengisinya. Mereka tinggal mengisi, ini diklik dulu. Diklik kalau mereka bisa mengisi. Seperti itu. Nah, ya, maaf ada kesalahan teknis sedikit. Ya, lalu kemudian setelah mereka mengisi, peserta secara berkelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi masing-masing 3 menit. Nah, ini timeline-nya benar-benar dijaga dan kalau bisa ada dari peserta yang menghitung waktunya gitu. Nah, inovasi dari kegiatan pembelajaran kali ini adalah pertama, template itu sudah disediakan untuk meminimalisir faktor-faktor teknis yang mengikis waktu. Kemudian mengajak guru brainstorming. Brainstorming itu penting supaya ide-ide bermunculan. Brainstormingnya difokuskan pada CK yang ditentukan gitu. Jadi guru bisa mengembangkan ide berdasarkan variabel yang sudah ditentukan. Kemudian memberikan link template Google Doc untuk mempersingkat waktu dari kendala teknis, memberikan desain template Google Jamboard untuk memfokuskan jawaban, kemudian ice breaking-nya ya itu tidak hanya perasaan. Kalau misalnya perasaan mungkin sudah di sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya. Kalau sekarang sudah mulai merefleksikan kondisi peserta didik di kelas gitu. Dan juga mungkin biar semangat juga sambil membayangkan anak-anak di kelas. Ya demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.